Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, pada kelas 9, Ibu akan mengajar matematika di kelas kalian. Nah, jadi untuk sementara ya, selama masa pandemi Corona ya, kita akan belajar melalui pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Jadi pada materi kali ini Ibu akan sampaikan materinya melalui YouTube, mohon disimak, nanti ada penjelasan dan kemudian penugasan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Semoga kalian tetap bisa belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, langsung saja ya kita ke materi pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang pangkat ya. Jadi materi pertama itu tentang kepangkatan. Jadi di sekolah dasar dulu sudah pernah diajarkan tentang pengertian pangkat. Nah, di SMP ini kita akan lebih perdalam lagi tentang pembelajaran perpangkatan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide. Oke, pada layar kalian sudah terlihat ya, bahwa ini bab pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama ya ada bilangan berpangkat bilangan bulat. Kemudian ada bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Oke. Nah, pada bilangan berpangkat bilangan bulat ada 7 pembahasan ya di sini. Yang pertama ada pengertian perpangkatan bilangan, kemudian bilangan berpangkat bilangan bulat, kemudian operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, bentuk baku bilangan, dan terakhir adalah persamaan pangkat sederhana. Oke, lanjut. Nah, jadi pengertian perpangkatan itu apa sih, Bu? Jadi perpangkatan bilangan itu maksudnya begini. Ya, perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Misal, A pangkat N, itu artinya A dikali A sebanyak N faktor. Nah, di situ ada sudah anunya ya. Artinya A pangkat N ya. Disimbolkan dengan A, di atasnya ada N. Nah, kemudian A itu disebut dengan bilangan pokok atau basisnya. Kemudian N disebut pangkat atau eksponen. Contoh soal, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, misal di sini 3 pangkat 2, itu artinya sama aja dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Seperti itu. Nah, sedangkan 4 pangkat 3, itu bagaimana? Berarti 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Sedangkan pada perpangkatan bilangan negatif itu seperti apa? Nah, penulisannya pun sama aja. Berarti kita sesuai definisi, berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2
sebanyak 5 kali. Nah, berapa hasilnya? Min 2 dikali min 2, 4. 4 positif. 4 positif dikalikan negatif 2, berarti negatif 8. Dikalikan min 2, berarti positif 16. 16 dikali min 2, berarti negatif 32. Seperti itu. Ya. Kemudian min 6 pangkat 4. Nah, itu artinya sama aja. Nanti kalian hitung sendiri ya. Oke. Nah, itu tentang definisi dari perpangkatan ya. Jadi perpangkatan ini dinyatakan ke dalam bentuk perkalian berulang. Oke. Silakan dipandang dulu sebentar. Bisa dipahami ya. Jadi perpangkatan tadi apa? Perpangkatan itu adalah suatu perkalian berulang yang dinyatakan dengan notasi A pangkat N. Ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. Oke. Ini fokus ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pada layar bisa kalian lihat, ini adalah pembahasan yang kedua tentang bilangan berpangkat bilangan bulat. Jadi yang pertama, bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0, akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Kemudian, bilangan berpangkat negatif. Nah, maksud dari bilangan berpangkat negatif itu adalah A pangkat negatif N. Nah, ketika ada A pangkat negatif N, ya yang di sini, A pangkat negatif N, berarti kalau misalnya mau diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif, maka diubah menjadi 1 per. Nah, A pangkat negatif N berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Atau kalau misalnya dipangkatkan negatif, maka posisi penyebut dan pembilangnya akan bertukar posisi. Nah, A per B pangkat negatif N. Berarti sama dengan B per A pangkat positif N. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan hasilnya. Jadi, 3 pangkat 0. Berapa hasilnya? Wah, ini masih mudah nih. 3 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Ya. Karena apa? Berdasarkan definisi tadi, apabila suatu bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Begitu pula dengan bilangan bulat negatif. Sama saja, ya. Hukum yang berlaku sama saja. Berarti min 2 pangkat 0 hasilnya adalah benar 1. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke dalam pembahasan berikutnya. Nah, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, berarti kita bikin menjadi pecahannya. Berarti 1 per 3 pangkatnya lagi. Nah, 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9 berarti. Jadi 1 per 9.
Oke, kiranya seperti itu ya. Nah, nanti dikerjakan lagi yang bagian B. Oke, Ibu hapus dulu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk aturan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, itu ada urutan-urutannya. Nah, seperti pada layar ya. Yang pertama, kerjakan dulu operasi dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Kemudian, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Kemudian, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir adalah kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi kalau misalnya ada dalam kurung, kan ini operasi hitung yang campuran ya. Ada yang dalam kurung, kemudian ada pangkat, kali, bagi, penjumlahan, pengurangan. Nah, urutannya seperti ini. Kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang kedua, apabila ada operasi pangkatan, operasi perpangkatannya yang didahulukan. Yang selanjutnya, kalau ada operasi perkalian atau pembagian, dahulukan juga. Dan urutan yang terakhir adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, itu di bagian terakhir. Nah, seperti ini. Nah, tentukan hasil operasi berikut. Nah, 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Nah, apabila posisinya seperti ini, maka kerjakan terlebih dulu dari yang sebelah kiri. Nah, 5 pangkat 2, hasilnya 25. Kemudian 5 pangkat 1, 5. Kemudian ditambah 5 pangkat 0, hasilnya 1. Nah, hasilnya di sini berapa? 21. 3 pangkat negatif 1, berarti sama dengan 1/3 ya. Terus gini aja. Kemudian 1 pangkat 3, bukan. Kemudian 3 pangkat min 2 itu kalau diubah menjadi pangkat yang positif, berubah menjadi pecahan ya. Ini 1/3 yang di sini. Nah, gini ya, 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2. Nah, lanjutannya 1, gue ganti dulu ukurannya. Sama dengan kita hitung 1/3 tetap. Tiga pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, jadi 1/3 ditambah dengan 1/9 itu kalau disamakan penyebutnya menjadi 3/9 ditambah 1/9. Hasilnya di sini 4/9. Oke, sekiranya seperti itu ya.
Nah, kemudian yang soal C. 2/3 pangkat 2. Berarti ada perkalian berulang di situ. Ya. 2 ini. Nah. 2/3 dikali 2/3. Ya, 2/3 dikali 2/3. Kemudian baru ditambahkan dengan 2. Ya. 2/3 pangkat negatif 1 berarti posisinya berubah ya. Jadi di sini 3/2. Karena sesuai definisi tadi ya. Nah, setelah itu baru kita hitung hasilnya. 2/3 dikali 2/3. Nah, kalau dalam perkalian pecahan, maka dia akan menghasilkan 4/9. Iya, gini ya. 4/9 ditambah dengan 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal samakan penyebutnya. Ya, sama. Jadi penyebutnya berapa? 18 ya. Bilangnya 18 dibagi 9, 2 dikalikan 4, 8. Delapan belas dibagi 2, 9. 9 dikali 3, 9 dikali 3, 27. 8 tambah 27 berarti 35. Kayak gini ya. 35 yang 18. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini untuk soal operasi yang sederhana seperti ini ya. Oke. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dihapus dulu. Nah,
perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk pembahasan ini ada sifat-sifat yang berlaku ya pada operasi perkalian perpangkatan. Misalkan, suatu bilangan ya, apabila dipangkatkan M, kemudian dikalikan dengan bilangan itu sendiri, dipangkatkan dengan N. Jadi basisnya sama, yang dipangkatkan yang berbeda. Jadi berlaku ya, bilangan itu dipangkatkan dengan jumlah dari pangkat-pangkatnya. Misalnya nih, jadi kan tadi A pangkat M dikalikan A pangkat N, sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkat-pangkatnya itu yang dijumlahkan. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, misal nih, dalam ada tanda kurung, misalnya A pangkat N dalam kurung dipangkatkan dengan N. Maka bisa bertukar posisi ya. A pangkat N dalam kurung dipangkatkan lagi dengan M. Artinya apa? Artinya A dipangkatkan M dikalikan dengan N. Jadi pangkat-pangkatnya itu dikalikan. Kalau posisinya seperti ini. Oke. Kemudian kasus yang ketiga itu adalah basisnya atau bilangan pokoknya itu berbeda. Misalkan bilangan itu A dan yang satunya itu adalah B. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, seperti itu. Oke, silahkan dipahami dulu. Dipandang dulu ya. Oh, gini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya masih sederhana ya. Jadi bagaimana nih penerapannya? Ini ada 3 soal, kita coba kerjakan. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Sama dengan 4 basisnya atau pokoknya sama. Jadi yang pangkatnya ini ya. Pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Oke. Berarti kan 4 pangkat 5. Berapa hasilnya? 4 kali 4, 16. 1024. Bisa. Nah, seperti itu ya maksudnya. Sedangkan untuk kasus yang sampingnya, kalau yang tadi pangkatnya dijumlahkan, kalau yang ini pangkatnya dikalikan. Berarti 2 sama dengan 2. 3 kali 2.
Nah, sama dengan, salah. 3 kali 2 itu 6 ya. Nah, dua pangkat 6 berapa? Cari. Berarti perkalian berulang sebanyak 6 kali. 64. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini, yang dalam kurung didahulukan, 2 dikali 3, berarti 6, 6 pangkat 2, hasilnya di sini 6. Pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Oke, silahkan dipandang dulu. Ya, silahkan dipandang dulu ya. Oke, nah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Oke, ini di clear dulu. Nah, tadi kita sudah membahas sampai perkalian pada perpangkatan. Nah, selanjutnya ya, kita bahas lagi tentang pembagian pada perpangkatan. Nah, jadi pembagian pada perpangkatan itu seperti ini ya. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku sifat berikut. Misal, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi ya, asalkan atau syaratnya basis atau bilangan pokoknya itu sama. Oke, jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu berlaku A pangkat M dikurangi N. Oke. Nah, untuk yang kedua, A dibagi B pangkat M itu berlaku A pangkat M dibagi B pangkat N. Nah, kalau ini tadi yang mana? 4 pangkat 3 dikurangi 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Kalau pembagian bagaimana? 6 bagi 2 pangkat 2. Nah, kalau tadi
Berarti sebenarnya begini. 6 bagi 6 pangkatkan dengan 2. Bisa gitu ya. Bisa langsung di 6 dipangkatkan 2, kemudian kita bagi 2 pangkat 2. Enam pangkat 2 hasilnya adalah 36. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 36 bagi 4 ada 9. Nah, seperti itu. Ya, silahkan dipandang dulu. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Oke. Oke ya? Sudah? Jadi, dilihat kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa langsung dikurangi. Tapi apabila basisnya berbeda seperti ini atau dalam kurung, ya maka diselesaikan satu persatu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembahasan bentuk baku bilangan. Jadi bentuk baku bilangan itu ya penulisan bilangan menggunakan perpekatan 10. Nah, misalnya bilangan yang sangat besar atau kecil lebih mudah dituliskan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan yaitu A dikali 10 pangkat N dengan A lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Dan N itu bilangan bulat. Nah, contohnya 47.500. Ya. Ini kalau dalam bentuk kali 10.000. 10.000 itu 10 pangkat 4 ya. Ini 4,75 dikali 10 pangkat 4.
contohnya ya. Kalau 270.000, nah ini berarti 2,7 kali 2,7 dikali 100.000 itu 10 pangkat 5. Oke, sekiranya itu dulu ya. Nanti detailnya aku dijelaskan di kelas. Oke. Nah, untuk yang C, lihat di belakang komanya ada berapa angka? Ada 7, berarti 3,51 dikali 10 pangkat 10 juta. 10 pangkat negatif 7. Oke. Silahkan nanti dicari tutorialnya sendiri ya, atau lihat di buku supaya bisa dipahami. Nah, untuk persamaan pangkat sederhana. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka berlaku fx sama dengan gx. Dengan A bilangan real dan fx, gx berlaku sih dalam variabel x. Nah, nih contohnya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan 2 pangkat n sama dengan 32, maka kita mau mencari nilai n pada persamaan itu. Bagaimana caranya? Berarti kita ubah dulu. Agar sama, setara. Gitu ya. Sama dengan 2. Kayak gitu ya. Mungkin aja di sini. Yang A. 2 pangkat n. 2 pangkat n sama dengan 32-nya kita ubah ke dalam pangkat perpangkatan 2 ya. 32 kita ubah ke dalam perpangkatan 2. Berarti sama dengan 2 pangkat berapa itu? Ya. 2 pangkat 5. Ya, 32 itu artinya 2 pangkat 5. Ya. Sehingga n nah, ya, contohnya seperti itu.
Oke, sekiranya itu dulu. Nah, silahkan. Nanti yang bagian B dikerjakan sendiri. Oke, pandang dulu ya. Nah, 2 pangkat N sama dengan 32. Nah, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5. Karena 32 kalau diubah menjadi perpangkatan 2 menjadi 2 pangkat 5. Sehingga karena berdasarkan tadi sifat yang sebelumnya untuk persamaan perpangkatan dengan persamaan sederhana, maka N ini bisa kita ambil dari hasil dari pangkat sebelahnya ya. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5. Jadi N-nya itu adalah 5. Seperti itu. Oke, sekiranya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.